Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemanasan global. Yuk kita simak. Kita sudah sering mendengar istilah pemanasan global. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global? Nah, pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Ya, di sini kita bisa melihat data bahwa lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Ya, pemanasan global dapat terjadi karena disebabkan oleh efek rumah kaca. Apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Lalu, apa saja sih gas-gas rumah kaca yang dapat menyebabkan efek rumah kaca? Nah, gas-gas rumah kaca tersebut diantaranya adalah karbon dioksida atau CO2, gas metana atau CH4, nitrogen oksida atau N2O, klorofluorokarbon atau CFC, sulfur heksafluorida atau SF6, uap air atau H2O, sulfur dioksida atau SO2, dan nitrogen monoksida atau NO. Nah, gas-gas rumah kaca ini semuanya terdapat di dalam atmosfer bumi yang akan menutup lapisan atmosfer bumi tersebut. Efek rumah kaca di sini merupakan proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Nah, ini kita bisa lihat gambar dari proses efek rumah kaca. Di sini, ya, kita bisa melihat bahwa cahaya matahari akan masuk ke bumi, yaitu radiasi panas matahari akan masuk ke bumi. Nah, ini adalah lapisan atmosfer yang tadi terdiri dari gas-gas rumah kaca. Nah, gas-gas rumah kaca yang paling dominan atau paling banyak jumlahnya itu adalah gas karbon dioksida atau CO2. Nah, panas bumi atau radiasi bumi dia akan masuk ke dalam ke dalam bumi melalui atmosfer tersebut. Nah, nanti panas matahari akan masuk melalui atmosfer, diserap oleh bumi dan menghangatkannya. Nah, kemudian sebagian dari panas matahari ini akan dipantulkan dari permukaan bumi, dipantulkan lagi ke atas. Nah, karena adanya kehadiran gas-gas rumah kaca ini, maka dia dari mantul dari permukaan bumi, dia tidak bisa tembus karena adanya gas-gas rumah kaca ini, sehingga dia akan mantul lagi ke dalam dan sebagian panas akan tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca dan membuat suhu bumi tetap hangat karena dia akan terperangkap di antara permukaan bumi dan atmosfer dari gas-gas rumah kaca ini, sehingga suhu bumi akan meningkat. Nah, di sini penjelasan lebih detailnya, jadi efek rumah kaca itu adalah prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Nah, proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat, akibatnya bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Nah, di sini ilmuwan Joseph dia menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Nah, adanya gas-gas rumah kaca
inilah yang membuat iklim bumi layak huni. Jadi sebenarnya gas-gas rumah kaca itu menguntungkan karena tanpa adanya efek rumah kaca tersebut, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius menjadi lebih dingin. Jadi jika tidak ada gas-gas rumah kaca atau jika tidak terjadi efek rumah kaca, maka di bumi diperkirakan tidak akan ada makhluk hidup karena mereka akan mati kedinginan. Akan tetapi, jika gas-gas rumah kaca jumlahnya terus meningkat di atmosfer, maka akan terjadi peningkatan suhu bumi yang disebut dengan pemanasan global. Nah, ini adalah istilah yang tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Jadi, pemanasan global ini adalah peningkatan suhu rata-rata bumi. Nah, jadi jika gas-gas rumah kaca jumlahnya terus meningkat di atmosfer, maka suhu bumi akan semakin panas atau meningkat. Lalu, pertanyaannya di sini, mengapa sih gas rumah kaca dapat terus bertambah banyak? Nah, apa saja penyebab terjadinya pemanasan global? Tentu berkaitan dengan efek rumah kaca tersebut. Bagaimana dampak adanya pemanasan global? Lalu, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas satu persatu. Penyebab terjadinya pemanasan global. Apa saja sih penyebabnya? Nah, yang pertama, kita lihat di gambar. Nah, ini penyebab terjadinya pemanasan global paling banyak disebabkan karena aktivitas manusia. Yang pertama yaitu emisi CO2 dari penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, mobil, bis, industri, pabrik-pabrik, dan pembangkit tenaga listrik. Nah, dari aktivitas ini, dari penggunaan kendaraan bermotor, industri, dan pembangkit tenaga listrik akan menghasilkan gas atau asap yang kandungannya adalah karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini adalah gas utama penyebab pemanasan global dari proses efek rumah kaca. Lalu yang kedua, kita lihat ini adalah emisi gas metana dari peternakan. Jadi hewan-hewan ini dari sisa fesesnya atau kotorannya akan menghasilkan gas metana atau CH4. Nah, gas metana ini merupakan salah satu gas rumah kaca. Lalu selanjutnya, penebangan liar yang disertai dengan pembakaran lahan hutan. Nah, jika terus-menerus hutan dibabat habis dengan ditebang, lalu dibakar, maka jika terjadi penebangan hutan terus-menerus, tidak ada lagi pepohonan yang dapat menyerap gas karbon dioksida di udara untuk proses fotosintesis, sehingga gas-gas CO2 di udara akan terus semakin lama semakin meningkat. Dan akibat dari proses pembakaran hutan, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida dari asap tersebut. Lalu berikutnya adalah penggunaan klorofluorokarbon atau CFC dalam refrigerator atau pendingin. Nah, di sini kita lihat gambarnya ada lemari es atau kulkas dan AC. Nah, selain itu, biasanya alat yang menghasilkan gas CFC juga adalah penyemprot seperti hairspray. Nah, di sini dia menghasilkan gas CFC yang dapat menyebabkan lubang ozon, sehingga jika ozon berlubang akan menyebabkan sinar ultraviolet dari matahari akan masuk ke bumi yang menyebabkan akan terjadinya kanker kulit pada manusia. Nah, kemudian penyebab berikutnya adalah meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Nah, jika pupuk kimia terus-menerus digunakan dan penggunaannya secara berlebihan, nah ini dalam pupuk ini akan menghasilkan gas nitrogen yang nantinya akan berikatan menjadi gas NO dan NO2. Itu merupakan salah satu dari gas rumah kaca.
Kemudian yaitu dari pembakaran sampah. Tentunya dari pembakaran sampah ini akan menghasilkan asap yang akan mengandung gas CO2 dan CO. Ya, itulah beberapa penyebab terjadinya pemanasan global. Jadi semuanya ini terjadi karena adanya aktivitas manusia. Lalu, bagaimana sih dampak pemanasan global? Nah, ada beberapa dampak yang akan terjadi karena pemanasan global. Yang pertama, perubahan cuaca dan iklim. Tentu saja dengan meningkatnya suhu bumi, maka cuaca dan iklim akan berubah. Kita tidak bisa menentukan berapa lama musim panas, berapa lama musim hujan, dan akan terjadi pergantian musim yang berubah-ubah, dan terjadi kekeringan di mana-mana, serta curah hujan yang tinggi di beberapa daerah tertentu. Lalu, dampak berikutnya yaitu mencairnya es kutub utara dan selatan. Nah, karena suhu bumi semakin lama semakin panas, tentu saja es di kutub utara dan selatan akan lama-lama mencair, sehingga banyak habitat hewan-hewan di sana hilang, seperti gambar beruang kutub ini, dia akan kehilangan tempat hidupnya. Lalu dampak berikutnya adalah naiknya permukaan air laut. Nah, naiknya permukaan air laut ini adalah akibat dari mencairnya es kutub utara dan selatan. Nah, ketika kutub utara dan selatan mencair, maka akan menyebabkan permukaan air laut naik. Nah, ini beberapa ilmuwan memprediksi beberapa puluh tahun kemudian, akibat naiknya permukaan air laut akan menyebabkan banyak pulau-pulau yang akan tenggelam. Kemudian dampak berikutnya yaitu menurunnya hasil pertanian. Nah, tentu saja dengan perubahan cuaca dan iklim, terjadi kekeringan di mana-mana, sehingga akan menyebabkan gagal panen, sehingga menurun hasil pertanian dan produk-produk makanan pokok itu akan menurun. Lalu terjadi punahnya berbagai jenis flora dan fauna. Ini akibat terjadi perubahan cuaca dan iklim, lalu kerusakan habitat hewan dan tumbuhan tersebut, sehingga mereka tidak dapat hidup. Nah, dampak berikutnya yaitu terganggunya kesehatan manusia. Nah, di sini bisa terjadi karena ada perubahan cuaca dan iklim tersebut akan menyebabkan beberapa parasit dan hewan vektor pembawa penyakit dia berkembang biak dengan pesat. Contohnya adalah penyakit malaria dan demam berdarah. Lalu, dampak berikutnya terjadinya penipisan lapisan ozon. Nah, jika lapisan ozon ini terus menipis, maka akan menyebabkan sinar ultraviolet menembus masuk langsung ke bumi yang akan menyebabkan bahaya terhadap kulit manusia, bisa menyebabkan kanker kulit. Dampak pemanasan global. Nah, sekarang kita akan membahas usaha-usaha apa saja yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global. Ya, yang pertama yaitu kita bisa dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Jadi langkahnya kita kurangi menggunakan kendaraan bermotor. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan kendaraan alternatif, bisa dengan sepeda atau berjalan kaki atau menggunakan bis, sehingga mengurangi polusi yang dapat menghasilkan gas karbon dioksida. Lalu kita bisa melakukan uji emisi pada kendaraan bermotor. Nah, uji emisi ini bisa kita lakukan secara berkala bagi setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor, agar di sini kita bisa tahu batas ambang dari gas yang dihasilkan pada knalpot tersebut. Jika sudah melebihi batas ambang, maka kendaraan akan dilarang untuk dikendarai. Lalu selanjutnya, usahanya yaitu menggunakan energi alternatif yang terbarukan. Jadi kita bisa mengganti energi bahan bakar fosil dengan energi alternatif yang lain. Contohnya adalah bisa dari energi cahaya matahari, energi angin, energi air, dan sebagainya.
energi biogas juga bisa. Nah, kemudian usaha berikutnya yaitu tidak menggunakan alat yang dapat menghasilkan CFC. Nah, kita stop atau kita bisa kurangi penggunaan lemari pendingin, AC, ataupun hairspray. Lalu langkah berikutnya yaitu kita harus melakukan penghematan listrik. Nah, jika kita sudah tidak menggunakan alat-alat listrik, maka kita harus matikan. Lalu kita kurangi juga penggunaan terutama alat-alat listrik yang menghasilkan gas CFC tersebut. Lalu langkah terakhir yaitu kita bisa melakukan reboisasi atau penghijauan. Nah, ini kegiatan reboisasi atau penghijauan sangat penting. Dengan banyaknya tanaman di muka bumi akan mengurangi pemanasan global karena tumbuhan akan menyerap gas karbon dioksida dalam proses fotosintesis dan akan menghasilkan gas oksigen. Itu akan mengurangi dari proses pemanasan global. Itulah penjabaran mengenai pemanasan global. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai pemanasan global. Tetap semangat untuk belajar IPA Biologi.